Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Waalaikumsalam. di acara podcast PPI Talk. Dan kali ini saya Fadlan, juga bersama rekan saya. Saya Nanta Dwi Kurniawan. Ya, kami Kali ini akan, kita akan berbincang bersama dengan Mbak Tiara, yang dimana kemarin juga termasuk tamatan 5 terbaik ya Mbak di Turki, di kepolisian Turki. Gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih. oke, kita Merhaba. Marhaba. merhaba. Aduh, ternyata. Oke. Dan lengkapnya adalah Mbak Bribtu Tiara Nisa Zulbida, Sarjana Ekonomi dan SEMA. Dan sebelum kita memulai acara podcast kita kali ini, saya akan memutar video rekaman ketika Mbak Tiara menerima penghargaan, penganugerahan, dan langsung mendapatkan spesial untuk menyampaikan pidato. Uluslararası öğrencilerini temsilen konuşmasını yapmak üzere Komiser Yardımcısı Tiara Nissa Zulbida'yı sahneye davet ediyoruz. Komiser Yardımcısı Tiara Nissa Zulbida 10 Nisan 1993 yılında Endonezya'nın Pasuruan şehrinde doğdu. 2021 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde eğitim almaya başlamış ve 2023 yılında eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Komiser Yardımcısı Tiara Nisa, Indonesia. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer protokol üyeleri ve kıymetli misafirlerimiz, ülkemize, milletimize daha iyi hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizleri ülkesinde misafir eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzide teşkilatı olan Polis Akademisi bünyesinde aldığımız polis amirleri eğitiminin ardından bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevgili devre arkadaşlarım, hepimiz Polis Akademisi Başkanlığı'na 16 farklı ülkeden gelerek aynı şeyin hayalini kurduk. O da ülkelerimize sadakat ve başarı ile hizmet etmektir. Bu süreç içerisinde profesyonelce hazırlanmış polis amirliği eğitimi aldık. Bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyonu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne minnettarız. Bizlere eğitim öğretim süresi boyunca en iyi eğitim vermek için çaba gösteren başta akademi başkanımız olmak üzere tüm sıralı amirlerimize ve hocalarımıza mezunlar adına saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Arkadaşlarım, geleceğiniz aydınlık, başarılarınız daim olsun. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Wih, keren-keren. Keren. Kita tepuk tangan juga buat Mbak Nisa. Gimana ya Mas? Kita dengernya kayak wah Wah, gitu ya Mas. gimana gitu ya, kita kayak merasa terlibat di acara itu. Benar-benar, Masih apa apalagi ya? suaranya menggelora ya. Heeh. Wah, itu Bismillah terus aja, zikir terus itu Mas sebelumnya itu. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget sih. Indonesia bisa ini ya, maksudnya bisa kontribusi di sana, maksudnya jadi cara speech pembukaan di sana, alhamdulillah. Deg-degan sih waktu itu sebenarnya, cuman ya. Iya. Iya, makanya kalau di Persiba Tiara gitu, kayaknya bakal deg-degan gitu kan, di depan presiden dan ratusan ribuan prajurit, terus peserta dari negara lainnya. Tapi kok lantang Mbak Tiara gitu kan, maksudnya dalam pidatonya itu kayak gak nervous gitu. Mungkin nggak ada yang kenal ya, kali karena nggak ada yang kenal dan aduh nggak tahu lah, Bismillahirrahmanirrahim langsung kayak gitu aja. Dilanjutin aja ya Mbak gitu.
Ya itu saya juga udah nengok podcast yang sebelumnya. Waktu Mbak Tiara bilang Saul itu kayak terasa Saul, Saul. Ya sekarang bekainya Tiara Saul kata teman-teman di akademis. Tiara Saul. Bener-bener keren. Ini Nah, tentu itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri, walaupun yang meraih apa namanya penghargaan adalah Mbak Tiara, masuk 5 besar dari jumlahnya ada sekitar 87 pelajar internasional di Akademi Kepolisian Turki, dan itu merupakan anugerah besar, dan kita juga sebagai generasi muda Indonesia harus bisa mencontoh diaspora yang mengharumkan nama tanah air kita Indonesia di negeri sahabat, khususnya di Turki. Dan ini juga berkaitan juga dengan momen kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, karena kemarin penganugerahannya tanggal 26 Juli gitu ya, kalau tidak salah ya, Mbak. Nah, dan ya. Nah, dan itu kayak semacam hadiah dari Mbak Tiara untuk kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat, dan kita juga mengadakan podcast Sepi Talk ini untuk memotivasi teman-teman generasi muda Republik Indonesia, dan punya kesempatan untuk mengenyam akademik kepolisian di Turki itu adalah sebuah privilege yang tidak semua orang dapatkan. Nah, gimana sih Mbak Tiara caranya bisa masuk ke kepolisian di Turki itu? Tentu perjuangannya sangat panjang ya, Mbak Tiara. Ya, alhamdulillah sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bribtu Tiara Nisa Zulbida. Untuk dinasnya saat ini masih dinas di Polda Jawa Timur. Jadi waktu itu alhamdulillah kami mewakili dari personil Polri yang telah dipilih dari Indonesia untuk berangkat ke Turki, di mana waktu itu ada program antara kerjasama bilateral antara pemerintah Turki dan pemerintah Indonesia, khususnya di bidang kepolisian RI dan kepolisian Turki, di mana mereka pemerintahan Turki dan bukan pemerintahan Turki, kepolisian Republik Indonesia sama kepolisian Turki ini sudah menandatangani Memorandum of Agreement mengenai kerjasama internasional antara kepolisian Turki dan kepolisian Indonesia ini mulai tahun 2017. Dan untuk program yang diikuti oleh kami, di mana Akademi Kepolisian, the level non-thesis master's degree, di mana kita mempelajari ilmu kepolisian Turki dan terintegrasi dengan S2 di Akademi Kepolisian Turki ini pertama kalinya diikuti oleh personil Indonesia. Dari kami ada 3 personil, yang pertama kami sendiri Tiara, dan yang lainnya ada Ibda Regina yang berdinas di Polda Kepri, dan satunya dari Bribka Hilman berdinas di Polda Jawa Barat. Jadi sebelumnya waktu itu kami ceritakan awal mulanya gimana bisa join ke pendidikan di Turki ini aja ya? Atau gimana ini, Mas? Iya, betul Mbak Tiara, di poin situ. Jadi waktu itu kita mendapat informasi melalui surat telegram, di mana itu biasanya didistribusikan oleh Mabes Polri ke wilayah-wilayah untuk perekrutan anggota-anggota Polri yang berminat atau sesuai dengan persyaratan untuk melaksanakan mengenyam pendidikan lebih lanjut untuk seperti S2, S3, atau pendidikan pengembangan lainnya di tingkat internasional atau di negara-negara yang telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi waktu itu sebelumnya saya sebenarnya sudah sering apply kayak waktu di Korea, di Dubai. Mungkin rezekinya masuk di Turki. Jadi dengan persyaratan-persyaratan yang ada seperti berapa tahun dinas, kemudian administrasi seperti itu, full IELTS, terus ijazah S1. Jadi kita sebelumnya harus memiliki ijazah S1 terlebih dahulu untuk selanjutnya ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian ada seleksi administrasi dan dilanjutkan seleksi interview oleh Mabes Polri. Jadi sebelumnya untuk kalau misalnya rekan-rekan pelajar di Turki, kalau
kalau memang minat untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa Polri antara pemerintah Turki dan pemerintah Indonesia, kalau minat mending masuk ini aja dulu Kepolisian Republik Indonesia, nanti lanjut S2-nya melalui beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Turki dan pemerintah Indonesia. Seperti itu kalau misalnya memang rekan-rekan pelajar di Turki yang saat ini sedang mengenyam S1 ataupun S2, setelah mungkin lulus dari pendidikannya universitas di Turki, bisa join untuk gabung di Kepolisian Republik Indonesia, berkontribusi ke Indonesia. Nanti lanjutnya bisa join beasiswa yang disediakan oleh Polri dan pemerintah Turki, seperti itu. Mas Fadlan. Jadi Wah, keren-keren. keren. Oh ya, ini Mbak saya juga mau nanya. Tadi katanya gini ya, misalnya mahasiswa Indo tamatin dulu ya, ntar kita masuk ke polisian gitu. Nah, mungkin persiapannya apa aja yang mungkin yang perlu dibutuhin gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk gitu. Boleh dong Oh, iya. dijelasin gitu. Kalau untuk sebenarnya untuk perekrutan anggota Polri ada 2 ya. Jadi untuk sumber SMA, tamatan SMA dan tamatan sarjana. Untuk tamatan sarjana ini biasanya bisa langsung ke sumber perwira atau IPSS Polri. Biasanya sih untuk persyaratan lebih lanjut ada di www.penerimaanpolri.go.id. Di situ banyak banget persyaratan-persyaratan yang seperti ijazah, untuk ijazah SMA atau ijazah S1, kemudian setelah ada administrasi yang telah ditentukan, setelah lulus administrasi nanti ada seleksi seperti seleksi tes jasmani, ya, tes tulis seperti psikotes dan tes interview. Nanti di sana telah dijelaskan ya Mas ya di www.penerimaanpolri.go.id. Yang perlu diutamain sih sebenarnya tes administrasinya itu dulu seperti ijazah, kemudian surat-surat legalisir dari seperti kelurahan, dari mana? Dukcapil, kalau KTP, legalisir KK dan sebagainya itu. Kemudian setelah tes administrasi dinyatakan lolos, nanti ada tes kesehatan. Nah, kesehatan ini mencakup medical check up, tinggi badan dan keseluruhan medical check up. Jadi untuk biasanya kalau untuk cewek itu tinggi badan minimal 160, untuk berat badan disesuaikan dari tinggi badan. Untuk Polki biasanya atau laki-laki biasanya di 163 cm. Nah, dari situ setelah medical check up dinyatakan lolos, nanti ada tes psikotes. Psikotes di sini biasanya kan sebelum, kalau ada yang sering join beasiswa di situ kan biasanya ada sendiri tes psikotes, kurang lebih seperti itu. Tes psikotesnya sama, kemudian habis tes psikotes ada tes jasmani. Tes psikotes ini juga nanti ada tes TPA, tes pengetahuan akademik, kemudian tes jasmani. Jadi setiap tes jika dinyatakan lolos bisa langsung lanjut tes selanjutnya. Nah, yang tes terakhir itu ada tes pantohir atau tes pantauan terakhir, ini biasanya dilakukan di Mabes Polri, seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya yang kurang lebih sama sih untuk yang jalur sarjana yang udah lulus S1 ingin join ke Kepolisian Republik Indonesia, bisa juga di website tersebut www.penerimaanpolri.go.id, karena kadang setiap tahunnya ini ada persyaratan yang mungkin berubah atau berkurang. Jadi tiap tahun kadang ada yang ditambahkan atau dikurangi, seperti itu, Mas Nanta. Ini minat nih jadi polisi Republik Indonesia. Oh, Join deh, bakalem sih Mbak, itu bismillah, bakalem. bakal. Siap. Iya. Oh iya nih Mbak, saya juga ada pertanyaan. Ini kan katanya kalau S2 di Turki itu kayak ini ya, master degree non tesis gitu ya. Dan Iya. itu katanya juga fokusnya itu ke pendewasaan dan materi gitu. Nah, itu kegiatannya itu ngapain aja sih Mbak? Mungkin boleh diceritain gitu mungkin. Selama Oh mungkin ada iya. insight apa selama pendidikan di Turki itu, Mm-mm. insight yang benar-benar beda dari nuansa Oh, Ya. Indonesia. oh iya. Jadi alhamdulillah kemarin yang kita ikuti atau kita laksanakan kan ini jadi pendidikan ilmu kepolisian dari Turki yang terintegrasi dengan sarjana manajemen
keamanan non tesis, di mana jadi kita tahun pertama seperti mahasiswa-mahasiswa Turki lainnya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Turki lainnya, untuk tahun pertama kita ada pelajaran bahasa Turki atau Tomer. Ini kami selama 8 bulan, di mana setelah kita semua dinyatakan lolos untuk tahap bahasa, kita bisa melanjutkan di tahap kedua, di mana itu yang ilmu kepolisian yang terintegrasi dengan sarjana S2 manajemen keamanan. Jika tidak dinyatakan lulus di tahap pertama atau tahap bahasa itu, kita diharuskan mengulang atau dikembalikan ke negara masing-masing. Jadi ada beberapa teman-teman yang seperti dari negara mana waktu itu ya, Somalia atau Tajikistan, itu ada beberapa yang tidak lolos dan mereka memang memutuskan untuk tidak melanjutkan dan dikembalikan ke negara masing-masing. Jadi untuk yang tahap kedua, setelah itu kami menjalani pendidikan ilmu kepolisian ini di mana kita bersama-sama dengan siswa-siswa dari Turki lainnya. Jadi siswa tersebut merupakan polisi Turki yang disebut memur. Sebelumnya kalau di Indonesia ini bintara polisi seperti saya ya, Mas ya. Jadi memur kalau di Turki, untuk polisi di Turki ini yang memur itu tidak ada kepangkatan atau tidak menggunakan pangkat seperti saya. Kalau di Indonesia kami bintara Polri ada pangkatnya masing-masing. Jadi pangkat terendah merupakan bribda, yang dimana ini ada bengkok 1 itu bribda, bengkok 2 bribtu, bengkok 3 brigadier, bengkok 4 bribka, dan seterusnya. Kalau untuk di Turki perbedaannya kita tidak mengenal kepangkatan untuk memurnya. Jadi semua dipukul rata itu memur polisi untuk di Turki. Namun kepangkatan di Turki dimulai ketika mereka menjalani pendidikan yang saya jalani kemarin, yaitu PAEM. PAEM singkatan dari Polis Amirleri Eğitimi Merkezi. Jadi itu untuk pendidikan tersebut setara dengan pendidikan perwira untuk di Indonesia. Jadi untuk setelah siswa dari kepolisian Turki yang dari polisi Turki itu selesai melaksanakan pendidikan tahap kedua, mereka langsung mendapatkan pangkat seperti perwira kalau di Indonesia. Jadi ada bintang 1 bagi mereka, di mana mereka langsung setelah mendapatkan pangkat perwira, mereka juga terintegrasi atau mendapatkan sarjana S2 manajemen keamanan non tesis. Untuk perbedaannya selama pendidikan di sana sepertinya sama aja ya dengan Indonesia, cuman mungkin di sana kita lebih materi kepolisiannya lebih diterapkan benar-benar tanpa ada fisik. Jadi kayak misalnya lari-lari atau fisik lainnya itu menurut kesadaran masing-masing. Kalau di Indonesia kan kita diharuskan dari pagi, siang, malam itu kan kita diharuskan untuk latihan fisik benar-benar waktu kami pendidikan di Bintara maupun di perwira. Nanti kita untuk fisik kita harus sebalance dengan pendidikan materi yang akan kita terima nantinya. Kalau untuk di Turki ini untuk praktek dan materi ilmu kepolisian Turki. Jadi untuk fisik tidak begitu diterapkan atau dikedepankan untuk pendidikan waktu di sana. Seperti itu. Sebenarnya untuk tesis sendiri ada atau disediakan oleh Polis Akademisi Turki, namun setelah dari pendidikan PAEM ini selesai. Jadi untuk siswa internasional yang ingin melanjutkan atau ingin menerima beasiswa dari pemerintah Turki, mereka bisa melaksanakan atau join tes lagi untuk mendapatkan beasiswa S2 beserta tesis ini. Kemarin sih sebenarnya saya pengen ikut juga, cuman mungkin belum ada butuh izin dulu dari pimpinan yang ada di Mabes. Nanti mungkin mohon doanya dari rekan-rekan PPU Turki biar bisa gabung dan sharing-sharing informasi lagi untuk PPU Turki. Seperti itu. Oh ya Mbak, kalau ini biasanya kan kita udah wisuda dari kepolisiannya gitu. Nah itu kira-kira ada nggak kayak kita wajib kerja di sini atau gimana gitu di Turkinya? Mungkin gimana ya gitu. Ya, untuk dari siswa internasional sendiri, karena kita kan sebelumnya membawa nama negara kita masing-masing. Jadi untuk kami sebagai siswa internasional tetap kembali ke kesatuan kami di negara masing-masing, seperti saya di Indonesia. Jadi teman-teman dari negara lain bisa kembali langsung ke negara masing-masing. Namun untuk bagaimana bisa berdinas atau melaksanakan tugas di Turki sendiri, itu tergantung dari kerjasama
pihak dari negara masing-masing. Misalnya ada beberapa teman yang dari mana kemarin? Dari Albania sama Mongolia. Jadi mereka pihak kepolisian Turki dengan pihak kepolisian negara mereka masing-masing ada kerjasama di mana setelah lulusan dari mereka untuk yang menerima nilai terbaik bisa diperbantukan kerja di kedutaan besar mereka masing-masing seperti itu. Jadi untuk bekerja sama dengan kepolisian di Turki. Untuk dari Indonesia saat ini belum ada. Insya Allah ya, semoga ke depannya pengen sih sebenarnya bisa join dengan kepolisian Turki di mana bisa tetap tetap memupuk komunikasi baik dengan pemerintah Turki dan kepolisian Turki. Cuman saat ini masih belum ada perintah dari pimpinan kami. Semoga ke depannya bisa diterapkan seperti itu. Untuk saat ini sih belum ada ya kalau dari polisi Indonesia. Mungkin dari Bapak atas polisi RI yang di Turki aja. Jadi beliau yang saat ini memang berdinas di sana untuk mengatur dari tugas dari kepolisian RI yang di sana. Seperti itu, Mas Nanta. Oke. Thank you, Mbak. Sangat jelas sih itunya penjelasannya. Iya. Lumayan Iya, interest. bagusnya nanti bisa lebih sustainable ya kerjasamanya. Gak Iya, cuma pendidikan aja, tapi nanti berkelanjutan. Ada hubungan terus dengan kepolisian Turki. iya benar. Sebenarnya untuk beasiswa yang diterima ini sebetulnya tidak hanya bisa diterima oleh anggota kepolisian RI aja yang di sini. Kemarin kalau nggak salah ada dari mahasiswa Indonesia, S3 Indonesia yang juga melaksanakan kuliah S3 di Akademi Kepolisian Turki juga. Namanya ada Bang Wibisono. Bang Wibisono kalau nggak salah itu dari mana ya beliau ya? Ini juga beliau menerima beasiswa dari pemerintah Turki dan Indonesia untuk melanjutkan pendidikan S3 di Akademi Kepolisian yang di ANITP. Jadi yang bukan untuk pendidikan militernya, untuk pendidikan sipil yang di sana. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang di Turki bisa browsing nanti ada linknya saya bagi yang lewat Mas Fadlan nanti. Jadi di situ di ANITP Polisi Akademisi di ANITP Ankara itu memang membuka untuk mahasiswa sipil untuk belajar manajemen keamanan atau ilmu hubungan internasional sepertinya untuk jurusan yang dibuka di sana. Ini bisa untuk beasiswa pendidikannya aja sih sepertinya kalau di sana. Nanti bisa kami sharing untuk linknya ya Mas ya. Oh ya, boleh tuh. Oh ya, Mbak, ngomong-ngomong, kenapa sih banyak negara yang mengadakan kerjasama dengan kepolisian Turki? Apa sih yang bagus dari kepolisian Turki atau hal yang bisa mungkin kita adopsi di negara kita? Mungkin apa yang bagus dari Turki itu? Kalau menurut kami sistem pendidikannya ya yang memang terstruktur dengan baik. Ini bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia tidak baik. Cuman mungkin dari sana sistem pendidikannya yang dirasa setingkat lah lebih baik dari kami. Cuman kami tidak bilang di Indonesia tidak baik, cuman sama-sama baiknya. Namun ini karena kita bisa belajar seperti belajar bahasa Turki atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Turki kita di Turki sendiri. Jadi mungkin dari situ kita menurut saya lebih berkembang jadinya untuk pendidikan di sana. Dan untuk kepolisian Turki sendiri di mana sistem persenjataannya yang saat ini lebih berkembang ya. Jadi di mana negara-negara memang meningkatkan kerjasama di bidang kepolisian di Turki sendiri karena alutsistanya yang dirasa memang lebih mumpuni. Jadi seperti drone-drone persenjataannya dan sistem kerjasama kepolisian internasionalnya di Turki memang baik dan lebih berkembang seperti itu sih. Mbak, pede. Tertarik nggak Mas jadi polisi Mas?
Bismillah ya. Wah, Iya, udah ambil S2 nih. Mas Tanta nih, keren. Lalu S3 masih ada kesempatan kan ya? kemarin mau Mas Wadlannya yang di Iya. Anitep Hmm. di Ankara tuh di Anitep. Ini Hmm. kemungkinan di bulan Desember baru baru buka buka pendidikannya itu Mas. Nah, jadi lagi rekrutmen sih kemarin teman-teman banyak yang join melanjutkan yang tesis memang jadi memang dibuka untuk umum jadi nanti di sana kelasnya kelas sipil jadi nggak di akademi nggak di asrama kok kami kan kemarin 2 tahun di Hmm. asrama ya Mas jadi kayak ya udah kayak pendidikan lagi seperti itu bareng-bareng orang-orang Turkinya bareng-bareng negara lain kalau di sini nanti yang S2 yang di ANITP Polis Akademisi ANITP itu nanti kita sipil sih jadi pendidikannya sistem sipil Hmm. seperti itu. Hmm. Keren. Wede. Keren sih. Ini juga ini ya Mbak, pernah ini juga ya, apa namanya, ke Afrika gitu, Oh iya program itu ya, keren. Hmm. alhamdulillah ya Itu ngapain itu aja Mbak biasanya ya? waktu di Afrika itu tahun 2018 ya. Iya 2018 sampai 2020 itu kita bergabung dengan PBB untuk misi misi negara konflik di Afrika Tengah waktu itu. Jadi alhamdulillah Tiara juga sebagai pasukan poluan pertama ya yang di deploy di Afrika Tengah. Jadi membantu membantu polisi-polisi PBB dan polisi lokal untuk mengamankan warga sekitar. Jadi waktu itu fokusnya di anak-anak sama wanita, keamanan anak-anak dan wanita. Jadi kita Hmm. melaksanakan sosialisasi keamanan wanita dan keamanan anak-anak di sana. Seperti itu. Selain kita bekerjasama dengan polisi-polisi lokal dan polisi-polisi dari negara lain di PBB, kita juga melaksanakan patroli, sosialisasi, pengamanan lingkungan sekitar gitu. Jadi kerjanya di sana. Asik sih, keren. Ayo join polisi Indonesia. Berarti yang ke Afrika itu ininya kerjasamanya dengan PBB ya, Pak? Ya, PBB. Langsung. Waktu itu juga sebelum berangkat juga ada tes-tesnya seperti waktu sebelum berangkat ke Turki. Jadi tes-tesnya waktu itu banyak sih yang harus dipersiapkan terutama fisik ya karena diutamakan waktu itu fisik karena kita gender equality jadi nggak ada perbedaan antara polisi wanita dan polisi laki-laki. Jadi laki-lakinya tes lari nih, kita sama-sama tes lari. Polisi laki-laki misalnya tes larinya 10 km, kita juga sama-sama 10 km dengan waktu yang memang ditentukan. Seperti itu. Jadi fisik ya waktu itu yang di fisik sama kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa banyak sih. Iya, kemampuan bahasa, tes 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 pengetahuan umum juga ada waktu itu sebelum berangkat. Kalau untuk join ke misi PBB melalui polisi Indonesia kan harus join polisi dulu nih ke Indonesia. Jadi Mas Fadlan sama Mas Nantanya join polisi dulu. Nanti setelah dari sana kan udah ada kemampuan bahasa Turki, bahasa Inggris. Nanti dari sana bisa langsung menyebar berkembang jadi polisi internasional juga seperti itu. Benar. Kayaknya Mbak Tiara Nisa ini emang passionate banget ya di dunia kepolisian ya. Udah sejiwa banget. Alhamdulillah. Jadi nanti kontribusinya nggak ke Indonesia aja, jadi melalui Indonesia untuk berkontribusi ke keamanan seperti itu. Hmm. Alhamdulillah. Iya. Oh, nggak salah sih ya. Jadi Mbak Tiara kenapa kemarin masuk 5 besar itu karena pengalamannya sebelumnya juga udah ini ya kemarin ke Afrika gitu kan. Terus itu sebetulnya indikator penilaian dari Akademi Kepolisian Turki itu apa aja sih yang mengantarkan Mbak Anissa itu jadi ke 5 besar? Jadi kemarin ada beberapa pelajaran itu seperti selain dari ilmu kepolisian sendiri, seperti ilmu dasar kepolisian di Turki itu seperti apa aja, kemudian kemampuan bela diri juga ada, selain fisik, bela diri, kemudian kemampuan manajemen keamanan di sana gimana, dan ada juga yang ilmu tentang
konstitusi di Turki seperti apa. Jadi ada beberapa SKS yang harus dipenuhi dan untuk nilai tugas akhir kemarin yang alhamdulillah mungkin dari nilai tugas akhir itu yang menempatkan Tiara di posisi 5 besar karena memang itu spesifikasinya Tiara di Polda Jatim. Jadi kemarin tuh membahas tentang cyber security di Turki itu seperti apa. Jadi mungkin dari bab tersebut yang memang dari peserta didik lainnya mungkin nggak ada yang membahas bab tersebut dan lebih spesifik ya karena sebelumnya di Indonesia Tiara dinasnya di sana, jadi membandingkan antara cyber keamanan security di Turki dan di Indonesia seperti apa. Jadi kalau dari pendidik-pendidik yang di akademi kemarin sih bilangnya dari tugas akhir itu yang menambah nilai poin Tiara jadi menduduki 5 besar seperti itu sih Mas Fadlan. Sebenarnya nggak nyangka juga kemarin kok bisa di bisa sampai ke 5 besar itu sih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Iya, gara-gara Mbak Tiara kemarin masuk 5 besar, jadi pada kepengen kan ke sekolah kepolisian. Iya kan Mas Nanta? Ya iya Mas. Mana tahu kalau coba kan ntar bisa nomor 1 gitu. Alhamdulillah iya juga ya. Karena Bismillah. kan kehalanya sama bahasa Turkinya yang masih AE kan, jadi perlima nih. Padahal sama Anta kan lebih tinggi tingkatannya tomernya nih. Wah, nih. Enggak Mbak, kita baru sebentar lebih suhuan Mbak Tiara. Iya kan Mas? Iya, siapa lagi aku masih 6 bulan. Tapi kemarin Mbak Tiara udah keren ke bahasa Turkinya ya. Pas kemarin sambutan udah mantap, udah kayak orang Turki. Udah dapat logatnya ya Mas. Iya benar. Keren. Oh iya, nuansanya gimana Mbak Tiara kemarin kan salaman juga sama Pak Erdogan gitu kan. Itu kan pasti ada kenangan tersendiri, ada apa gitu mungkin dibisikin apa gitu sama Pak Erdogan. Oh ya, Iya, alhamdulillah sedikit cerita ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya waktu kita waktu latihan laporan nih kan masing-masing dari kami kan seperti laporan kan Tiara Nisa dari Indonesia, Arsa Derim, saya Jumur Baskan, nah kayak gitu tuh kita tuh latihan cuman seperti itu aja, kita nggak ada expect saya sih sebenarnya saya nggak ada expect bakal diajak omong seperti apa sama Pak Presiden gitu kan, soalnya dari pihak protokol sendiri juga menyampaikan nanti jangan sampai menyampaikan apa-apa, jadi cuman laporan nama asal pengiriman siap seperti itu aja. Nah ini kan waktu giliran waktu sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang ditanyain apa-apa. Nah, kok waktu pas Tiara nyebutin nama, terus salaman sama beliau, itu tangan Tiara tuh langsung ditarik itu sama beliau. Kaget juga sebenarnya. Beliaunya langsung ngomong gini, Tiara, Ben Widodoya cok i taneorum. Widodoya Selam Soile, Indonesia ya Salam Soile, Selam Soile, bilang gitu kan Pak ininya. Itu bingung itu, saya harus jawab gimana? Tamam, apalah. Akhirnya kan kata protokolnya kan kalau misalnya ada perintah apa gitu bilangnya Saul aja gitu. Ya udah deh akhirnya Saul aja. Keren dong tangan dong. Ya masih bingung waktu itu. Tapi keren loh Mbak, itu jadi ikonnya gitu. Jadi kita yang mahasiswa itu pada tahu gitu, oh ini Mbak Nisa Saul gitu. Jadi bagus. Jadi Mbak Nisa punya karakter nanti Mbak Tiara Saul kan bikin nama. Kasih. Jadi, untuk masyarakat di Indonesia di Turki dan di Indonesia kemarin dapat salam dari Pak Presiden Erdogan. Ya semoga dengan ini semua bisa mempererat ya hubungan kerjasama kita di bidang apapun antara Turki dan Indonesia seperti itu.
Ya, Udah disampaikan belum Mbak sampai ininya salamnya ke Pak Presiden Joko Widodo? Oh. Kayaknya harus ke istana deh berarti ya. Itu sama Pak Dubes. Iya Pak, sama Pak Dubes sudah, cuman sama Pak Presiden Jokowinya belum. Mungkin ya kalau dikasih kesempatan Alhamdulillah, kalau enggak juga kan melalui kayak podcast-podcast dari PPI seperti ini bisa disampaikan melalui barangkali beliau juga mendengar apa yang disampaikan rekan-rekan ke beliau sendiri. Seperti itu. Iya. Kita nanti kasih hashtag ke Presiden RI kok. iya. Oke ya, keren ini. Hmm. Iya semangat dong untuk Mas Fadlan sama Mas Nantanya. Semoga kita lebih berkarya dan lebih mengharumkan nama Indonesia di Turki maupun di internasional nantinya setelah lulus dan saat mengerjakan kuliahnya ini. Siap Mbak, Bismillah lah. Iya, iya. Ini kita juga minta doanya gitu. Semoga kita semua lancar lah gitu. Semua Amin. mahasiswa di Turki ya, hendaknya itu insya Allah. Pasti Iya. amin. Amin, insya Allah. Nah ya. Jadi ya. Oh ya Mas Nanta, tadi kalau misalkan aku simak ya dari jawabannya Mbak Tiara soal kenapa apa namanya indikator-indikator yang menjadikan Mbak Tiara itu masuk 5 besar dan itu di Turki itu kan, dan ini panggung internasional sebenarnya karena bukan hanya kerjasama Indonesia dan Turki semata tapi emang di negara-negara lain juga. Nah jadi kalau kalau misalkan mau aku simpulkan, aku coba tarik benang merahnya gitu. Jadi kayaknya penting ini soal linearitas, soal fokus studi kita, soal passion gitu kan. Karena nggak apa namanya perjalanan Batiara menjadi 5 besar itu kan nggak cuma di titik startnya itu nggak pas Batiara keterima di Akademi Kepolisian itu, tapi jauh-jauh di sebelumnya itu kan pengalaman kemarin di Afrika juga, terus linearitas studi cybercrime juga itu kan fokus kan linear dulu S1-nya juga. Jadi wah kita udah punya resep nih Mas Nanta. Siapin Mas Nanta resepnya ya. Harus Siap Mas, dilanjutin. 5 besar itu harus naik ya. Mas Nanta siap. siap gak? Insya Allah Mas, 4 tahun lagi, tamatan terbaik. Amin, Amin, amin. Bismillah. Siap. Keren. Iya, semoga lah bisa menginspirasi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang studi di Turki. Sebenarnya iya harus fokus. Kebanyakan kan rekan-rekan mungkin habis mengetahui ya Tomer, bahasa Turki. Aduh, banyak adu-adu ya Allah ya Allah. Terus kan tiap hari. Dikir terus. Benar. Bener Pak, kita juga gitu. Aduh, bahasa Turki zor ya, Nasel ya. Tapi kita main-main aja gitu. Gimana? Nggak kembang-kembang gitu. Cuman kita berjuang sendiri juga ada support dari rekan-rekan negara lain dan juga dari rekan-rekan yang kemarin barengan itu ada dari Bu Regina dan Pak Hilman itu juga kita sebenarnya saling support. Jadi waktu mengerjakan tugas, waktu tahap pertama di bahasa itu kita sebenarnya struggle banget tuh sampai sampai buka kursus sendiri. Jadi selain di sana dapat pelajaran bahasa Turki itu kita juga buka kursus kayaknya dari mahasiswa Turki juga deh itu. Karena kita emang nol kan dari Indonesia, kita nggak tahu sama sekali kalau kita di sini bakal dibekali bahasa Turki dahulu untuk pelajaran, semua full pelajaran kita harus bahasa Turki, kita belum tahu. Jadi waktu itu kita sempat kursus, jadi bertiga nih dari Indonesia kan bertiga. Kita buka kursus private dengan mahasiswa Indonesia yang memang khusus fokus di bahasa Turki. Kita kursus selama berapa lama itu? 4 bulan atau 3 bulan agar ini bisa sama-sama baik nih di bahasanya dulu diselesaikan dan bisa lanjut ke tahap kedua di mana S2-nya itu. Seperti itu. Jadi memang struggle di bahasa Turkinya dulu kami. Ya Allah bahasa Turki ya Allah gitu-gitu. Aduh, keren. Ya Allah sambil nangis ya Mbak. Tapi tetap lanjut gitu. Oh gitu. Berarti gini ya Mbak. Berarti waktu kita Tomer berarti itu kepolisiannya belum jalan gitu ya?
Kita Ya, fokus ke bangsa gitu. jadi waktu Tomer, cuman kan kita sudah ada di lingkungan akademi kepolisian untuk kepengasuhan dan kegiatan di akademi kita tetap ikutin, cuman untuk pelajarannya pelajaran bahasa selama 8 bulan itu. Untuk bisa lanjut ke tahap kedua baru, di tahap kedua itu kan kita mulai di November 2022. Itu kita menunggu dari siswa-siswa Turkinya datang, kita memperdalam bahasa kepolisian, bahasa Turki yang memang untuk ilmu kepolisian di Turki. Kemudian siswa Turkinya datang, itu kita bersama-sama dengan siswa Turki untuk ini melaksanakan pendidikan ilmu kepolisian di di akademi kepolisian itu, dan S2-nya pada November 2022 waktu itu. Seperti itu, Mas Nanta. Iya. Nah, mungkin kita kaitkan dengan ini momen kemerdekaan Republik Indonesia, dan besok kita akan ini upacara di KBRI Ankara. Mungkin pesan dari Mbak Tiara buat generasi muda Republik Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan diaspora, generasi muda ke berbagai negara, khususnya di Turki. Oke, untuk pesan-pesan buat rekan-rekan mahasiswa yang khususnya saat ini sedang studi ya dan struggle bahasa Turki di Indonesia, di Turki, tetap berjuang apapun itu, apapun keadaan kalian di Turki maupun dimanapun berada, tetap berjuang untuk merealisasikan tujuan, visi, misi kita, khususnya untuk kontribusi kita kepada Indonesia. Seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap berpikir positif untuk memperjuangkan visi, misi, tujuan kita, merealisasikan mimpi-mimpi kita untuk selanjutnya bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Khususnya kami sebagai Polisi Indonesia tetap bisa melayani, melindungi, mengayomi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Seperti itu, Mas Fadlan. Wah, terima kasih pesan-pesannya Mbak Tiara dan juga resep-resepnya yang sudah disampaikan tadi. Dan ini kita gak kerasa ya, Mas Nanta, ngobrolnya karena keasikan. Bener sih Mas, ini udah banyak sih yang dipelajarin gitu, juga resep-resepnya gitu. Kebetulan kan juga ada teman gitu, sekarang lagi pendidikan dan dia mau coba ke Turki juga gitu Mbak. Mungkin ntar nanti bisa sharing ke dia gitu. Gitu. Banyak sih pelajaran. Thank you Mbak, itu buat semuanya gitu. Semoga Mbak Tiara dan rekan-rekan juga lancar gitu dan semoga bisa lanjut lagi gitu ya. Lanjut lagi tesisnya atau lanjut lagi di negara lain mungkin gitu. Dan itu Ya, Mbak. Ya, Kita tunggu ya, Mbak, di Ankara Heeh. untuk lanjut lagi siap. jadinya. Baru tahu kalau Ya. di Golbashe ternyata deket ya. Iya, itu untuk akademi polisinya, untuk yang kami kemarin tuh di Golbase, untuk kampus yang akademi polisi yang untuk sipil itu di ANITP, jadi di kotanya. Nanti linknya saya bagi ke Mas Fadlan aja ya untuk website yang join untuk S2 atau S3 yang untuk sipil itu. Ya. Oke, Mbak. Ini banget. Manfaat banget. Oke, Mas Nanta. Wah, Oke. seru banget kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Tiara Nisa. Dan kita dari tadi obrolannya daging banget ini. Pokoknya buat teman-teman yang bisa menyaksikan video ini udah dapet channel-channel penting nih buat menelusuri jejak keberhasilan Mbak Tiara, khususnya mencetak nama Indonesia di Turki. Di Gitu. kancah internasional Mas. Ya, Siap. betul. Nggak cuma Turki, karena memang ngobrol soal Turki itu ngobrol soal meja internasional ya. Karena kemarin juga pemilu juga, wah ini apa namanya, melibatkan beberapa pemeran internasional. Dan khususnya juga ini kepolisian Turki juga satu di antara panggung internasional juga. Oke. Alhamdulillah gak kerasa ya. Kita sudah melewati podcast PPI Talks bersama Bribtu Tiara Nisa SEMA, dan ini juga sekaligus menyambut dan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Atas nama host,
kami mengucapkan terima kasih banyak waktunya kepada Mbak Tiara sudah meluangkan kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng dengan kita, dan ini pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, insya Allah kita berjumpa lagi ya. Kalau di Ankara, berkabar ya Mbak Anissa ya. Iya, siap. Terima kasih juga PPI Turki untuk terima kasih telah mengundang Tiara di PPI Talks ini. Sebenarnya semoga bisa menginspirasi rekan-rekan PPI Turki dan rekan-rekan Indonesia di Turki sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Anissa. juga.